Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya Rizky Musampa dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali kelas 11.118 akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 yaitu program yang berdampak positif kepada murid. Selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu program yang berdampak positif kepada murid, yang namanya adalah Sebatik. Nah, Sebatik ini adalah akronim dari Senin Selasa Belajar TIK, di mana ini adalah kegiatan ekstrakurikuler, yang mana akan diikuti oleh kelas atas, terutama di kelas 5 dan 6, karena di sini saya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan TIK murid-murid dengan kegiatan Sebatik, yang mana di sini adalah karena nanti kelas 6 akan lulus berpindah ke jenjang SMP, di mana SMP sudah ada pelajaran TIK, namun di jenjang SD belum ada. Nah, agar transisi ini lebih mulus, lebih baik, maka dari itu saya membuat inisiatif program Sebatik. Dan pada tahapan B, yaitu pertanyaan di sini, bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan TIK murid? Nah, di sini tindakannya adalah diskusi dengan rekan kerja atau kepala sekolah. Dan berikut ini adalah aksi nyata saya, yaitu diskusi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, selamat pagi berarti. Selamat pagi Pak Rizky. Hari ini saya mau diskusi nih dengan Bu Rate karena hari ini terkait dengan program yang berdampak positif pada murid. Nah, ini saya kemarin memiliki unek-unek. Saya itu ingin membuat Sebatik Bu. Nah, Sebatik ini Senin Selasa Belajar TIK. Nah, di sini prakarsa perubahannya untuk meningkatkan keterampilan TIK dengan Sebatik. Nah, ini adalah program ekstrakurikuler di mana nanti yang ikut ini adalah kelas atas. Kenapa kelas atas? Karena ini untuk menyongsong anak-anak ini akan masuk ke jenjang SMP, karena di jenjang SMP itu sudah ada pelajaran TIK. Nah, agar transisi ini tidak terlalu jomplang, makanya dari itu saya membuat inisiatif untuk membuat program Sebatik. Nah, itu. Kalau menurut Bu Rati sendiri bagaimana Bu dengan program ini? Menurut saya program ini baik Pak Rizky ya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan juga kita itu kan sebagai guru juga membimbing siswa sesuai dengan kodrat zamannya ya Pak ya. TIK seperti itu kan, teknologi informasi komunikasi, apalagi tentang di sini nanti anak-anak memakai Chromebook ya Pak ya. Iya, karena di sekolah di sekolah ada aset Chromebook berjumlah 15 dan anak-anak juga sudah ada akun belajar ID, jadi nanti bisa dimanfaatkan dari mulai kita belajar hardware bagaimana menghidupkan, mematikan dan seterusnya sampai nanti Google Workspace-nya dimanfaatkan juga. Iya, malah itu kebetulan sekali ya Pak, aset di sekolah kita kan Chromebook-nya ada 15 ya, terus ada beberapa yang ada yang error gitu, nanti kan yang lainnya itu masih bisa digunakan untuk pembelajaran. Menurut saya sangat bermanfaat Pak ini programnya. Gitu berarti. Nanti mohon dukungannya berarti. Nanti kan ada beberapa tahap yang harus saya lalui gitu. Makasih ya berarti ya. Iya, sama-sama Pak Rizky, semoga sukses nggih. Ya, makasih berarti. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Ardi. Selamat pagi Pak Rizky. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin sharing, ingin diskusi keterkaitannya dengan program yang berdampak positif pada murid ini bagi. Nah, di sini saya membuat inisiatif, yaitu ada program Sebatik. Nah, Sebatik itu akronim dari Senin Selasa Belajar TIK. Nah, program ini kegiatan ekstrakurikuler di mana dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, di sini latar belakangnya karena kita memang memiliki aset yang ada Chromebook, ada proyektor, kita juga memiliki akun belajar ID. Nah, kita memiliki aset-aset itu. Kemudian juga saya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan TIK anak-anak kita, khususnya di kelas atas, di kelas 5-6, agar apa nantinya ketika anak-anak ini transisi ke jenjang SMP sudah tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu kagok, tidak terlalu jauh dengan SD-SD yang lain. Nah,
Seperti itu kurang lebih program yang saya inisiatif. Nanti mohon istilahnya masukan, saran dan kritikan dari Bu Ardi selaku rekan sejawat agar nantinya program ini berjalan dengan baik dan lancar. Ataupun nanti ada penolakan dari Bu Ardi atau seperti apa, nanti mohon arahannya. Kira-kira seperti apa nih Bu Ardi? Menurut saya program Pak Rizky ini sangat bagus karena menurut saya kan di kelas 5-6 itu kan di kelas 5 ada ANBK juga. ANBK itu kan juga menuntut anak untuk bisa TIK. Jadi saya sangat mendukung Pak Rizky dan saya juga memfasilitasi misal Pak Rizky butuh bantuan apa, nanti saya dan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain mungkin juga bisa membantu. Gitu. Saya sangat setuju sekali. Terima kasih Bu Ardi, karena dengan ANBK juga melihat anak-anak kelas 5 kan masih dari mengetik username pun masih kelihatan kaku seperti itu. Nanti semoga kegiatan seperti ini berjalan dengan lancar. Mohon dukungannya Bu Ardi dan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih ya Bu Ardi ya. Sama-sama Pak Rizky. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi Pak Rizky, salam sehat untuk kita semua. Amin. Nah Pak Huda, mohon maaf ini Pak Huda, pagi-pagi saya mengganggu waktu Pak Huda. Di sini saya bermaksud untuk diskusi, kemudian sharing dengan Pak Huda selaku rekan sejawat. Nah di sini Pak Huda, saya membuat inisiatif program, yaitu program yang berdampak positif pada murid. Nah di sini saya membuat sebuah program namanya Sebatik, Pak. Nah, Sebatik itu adalah akronim dari Senin Selasa Belajar TIK di sini. Nah, di sini Senin Selasa Belajar TIK. Nah, di sini adalah program kegiatan ekstrakurikuler, di mana di sini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan TIK murid-murid kita. Nah, di sini khususnya untuk kelas atas, kelas 5, kelas 6, agar apa? Nantinya ketika transisi ke jenjang SMP tidak terlalu kaku, anak-anak tidak terlalu terlampau jauh dengan SD-SD yang lain. Nantinya kita memiliki mutu kualitas yang lebih bagus seperti itu Pak Huda. Kemudian juga di kelas 5 kan ada ANBK, nah, agar anak-anak kelas 5 sudah terbiasa dengan itu, nah nanti kan lebih mudah dalam kualitas anak kita seperti itu Pak Huda. Nah, kira-kira menurut Pak Huda dengan program ini seperti apa Pak? Ya, saya sangat setuju dengan program itu karena ke depan kita akan berhadapan dengan segala bentuk IT ya. Jadi saya sangat mendukung bila hal itu dilakukan karena untuk persiapan nanti jangan sampai ke tingkat jenjang selanjutnya tidak kaget karena situasi yang seperti ini. Kalau kita sudah terlatih nanti insya Allah kedepannya akan lebih bagus ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Huda mungkin? Nah, boleh untuk meningkatkan seperti itu mari kita usahakan untuk sarana dan prasarana kita persiapkan, waktu kita luangkan untuk berlatih di luar jam belajar ataupun dengan program yang lain, kerjasama antar guru di antara kita harus kita bangun komitmennya. Terima kasih Pak Huda atas saran dan masukannya. Semoga mohon dukungannya ya Pak Huda ya, nanti ketika mendampingi anak-anak. Semoga nanti kegiatan Sebatik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Huda sudah meluangkan waktu. Terima kasih kembali. Semoga hal ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Siap nih Pak Huda, terima kasih. Sebatik Senin Selasa Belajar TIK. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler di mana di sini kami memanfaatkan kekuatan anak-anak yang ada, yaitu Chromebook. Kami memiliki sejumlah 15 Chromebook. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan anak-anak terkait dengan TIK. Terlebih di kelas atas, kelas 5, kelas 6, karena di SD belum ada pelajaran TIK, tapi di SMP sudah ada. Maka dari itu menyongsong perpindahan jenjang agar lebih baiknya nanti anak-anak belajar TIK, sehingga di SD sudah sedikit banyak mengetahui bagaimana cara menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Nah, nanti di SMP tidak terlalu jomplang dengan urusan dari sekolah-sekolah yang lain.
Nah, setelah melakukan diskusi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dan dengan murid, ini adalah refleksi 4P pada tahapan B, yaitu komponen peristiwa di mana latar belakang ini situasi yang saya hadapi, yaitu di sini mendiskusikan kepada kepala sekolah, rekan guru, orang tua, murid untuk mensosialisasikan rencana kegiatan program, yaitu kegiatan sebatik. Nah, di sini yang dilakukan saat aksi nyata yaitu memaparkan rencana kegiatan program sebatik. Dan alasannya agar semua warga sekolah mengetahui dan memberikan saran, masukan, kemudian juga persetujuan atau bahkan penolakan. Hasilnya dari aksi nyata, warga sekolah juga mendukung penuh dengan kegiatan sebatik ini. Perasaan saya sangat senang sekali dapat berkolaborasi dengan semua warga sekolah, mendapatkan persetujuan, dukungan, seperti itu. Untuk pembelajarannya, sebuah program sebaiknya juga harus diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak agar berjalan dengan baik. Penerapan ke depan, rencana perbaikan di masa yang akan datang, yaitu selalu berkoordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan murid, agar semua mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk tahapan yang selanjutnya, yaitu adalah tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang dapat meningkatkan keterampilan TK murid? Nah, di sini tindakan saya adalah survei kepada murid. Nah, ini adalah aksi nyata saya setelah melakukan survei kepada anak-anak kelas 6. Ada 11 anak yang masuk, kemudian saya mengambil data terkait dengan survei, ketertarikan mereka belajar TIK, kemudian apakah ingin belajar mengetik, senang rasanya jika ada kegiatan belajar TIK. Nah, itu saya ambil, saya survei dengan murid-murid kelas 6. Nah, ini adalah dokumentasi anak-anak ketika mengisi lembar survei, di mana anak-anak diberikan 5 pertanyaan, yaitu terkait dengan apakah saya tertarik belajar tentang TIK, apakah saya ingin bisa menggunakan Chromebook, saya ingin belajar mengetik, saya ingin memanfaatkan akun belajar ID, dan saya senang jika ada kegiatan belajar TIK. Nah, ada 5 pertanyaan yang murid-murid harus menjawab, dan kemudian saya menganalisis dari hasil survei yang telah saya lakukan. Nah, dari hasil survei pada tahapan A ini, survei pada murid, menunjukkan bahwa dari 11 murid, 8 diantaranya tertarik belajar TIK. Kemudian 10 murid ingin bisa belajar Chromebook, 10 murid ingin belajar mengetik, 10 murid senang jika ada kegiatan belajar TIK, dan 7 murid ingin memanfaatkan akun belajar ID. Jadi mayoritas anak-anak tertarik untuk belajar TIK. Yang mana ini adalah selaras dengan program yang akan saya lakukan. Dan yang selanjutnya adalah refleksi 4P dari tahapan B, yaitu peristiwa latar belakang yang dihadapi. Di sini guru belum mengetahui atau saya belum mengetahui apa minat murid. Nah, di sini yang saya lakukan yaitu melakukan survei minat kepada murid. Alasannya untuk mengetahui minat murid. Dan survei menunjukkan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, dari 11 ada 8 yang tertarik belajar TIK, 10 ingin belajar Chromebook, 10 ingin belajar mengetik, 10 senang jika ada kegiatan TIK, dan 7 ingin memanfaatkan akun belajar ID. Nah, untuk perasaan sendiri, saya senang sudah mengetahui apa minat murid-murid saya. Kemudian pembelajaran dengan melakukan survei, sebenarnya kita memberikan voice, choice, dan ownership kepada murid-murid kita. Dan penerapan ke depan berkoordinasi dengan orang tua agar semua masuk sekolah, karena ada
kemarin pada waktu mengambil survei ada satu anak yang tidak masuk. Sekian aksi nyata dari saya, tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran, yang mana nanti akan saya lanjutkan pada tahapan G, C, dan A. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya pada modul 3.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.